فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Keadaan iblis dan Adam atau bersama dengan Adam alaihissalam, itu yang akan kita bincangkan insyaallah taala pada pagi hari yang berbahagia ini dari kitab Fawaidul Fawaid, Halu Iblis ma'a Adam, keadaan iblis berserta Nabi Adam alaihissalam. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab ini berkata, wa ta'ammal kaifa kataba Allah subhanahu uzra Adam qabla hubuthihi ilal ard. Renungkanlah bagaimana Allah azza wa jalla telah menetapkan alasan atau uzurnya Nabi Adam sebelum ia dipindahkan ke bumi, yaitu kesalahan Nabi Adam alaihissalam yang melanggar apa yang Allah subhanahu wa ta'ala larang. Dengan sebab itu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menurunkannya ke bumi, yang itu semua merupakan hikmah dan kebijaksanaan Allah azza wa jalla, dan juga merupakan bentuk kasih sayang dan penghormatan Allah pula terhadapnya. Kemudian kata Ibnu Qayyim, wa nabbahal malaikata ala fadlihi wa syarafih, dan lihat, renungkan bagaimana Allah Ta'ala juga memberitahukan kepada para malaikat, memberikan tanbih dan peringatan kepada para malaikat akan apa? Tentang keutamaan fadl dan juga syaraf, keutamaan dan juga kemuliaan Nabi Adam alaihissalam. Jadi bahkan disebut-sebut oleh Allah azza wa jalla tentang kemuliaan dan keutamaan Nabi Adam sebelum penciptaannya dengan sempurna di depan para malaikat, yang mana semua malaikat adalah makhluk Allah yang saleh dan taat. Wa nawwaha bismihi qabla ijadih, bahkan Allah telah memuji-muji nama Adam alaihissalam sebelum diciptakannya ia, yaitu dalam firman-Nya, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di bumi ini. Kata Allah azza wa jalla, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Rabbmu berkata kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan khalifah di bumi ini. Ya, tentu bumi ini diciptakan sebelum diciptakan Nabi Adam alaihissalam. Jadi bumi ini lebih tua daripada setua-tuanya manusia atau seawal-awalnya manusia. Bumi ini lebih tua. Namun bumi ini kita injak, kita pijak. Jadi di sini tidak ada ibrah mana yang lebih awal dulu diciptakan. Bukan itu ibrahnya, melainkan mana yang Allah pilih untuk Allah muliakan, itu ibrahnya. Sebagaimana pula kita ini tidak ada ibrahnya kalau misalnya mana di antara kita yang sudah kenal pengajian duluan dibandingkan dengan yang baru ngaji kemarin sore. Itu bukan ibrah. Maksudnya itu bukan pemastian akan kemuliaan seseorang. Ada kalanya seorang sudah ngaji sunnah sejak 20 tahun lalu, dan ada satu ikhwan baru ngaji sunnah tahun kemarin.
Tapi boleh jadi kemuliaannya di sisi Allah lebih mulialah orang yang baru ngaji kemarin tahun kemarin pas pandemi, baru kenal sunnah. Bisa jadi lebih mulia karena ketakwaannya dan karena pengamalannya dibandingkan yang sekedar mengklaim, wah saya ini sudah 20 tahun ngaji, bahkan saya muridnya Ustadz Kibar, saya begini, saya begitu. Cerita Anda tentang saya menunjukkan Anda ini tidak mengamalkan ilmu. Kemudian jemaah sekalian rahimakumullah, kata Ibnu Qayyim, wa ta'ammal kaifa wasamahu bil khilafati wa tilka wilayatun lahu qabla wujudih. Renungkanlah pula bagaimana Allah menggelari Nabi Adam alaihissalam sebagai khalifah, bahkan sebelum Nabi Adam alaihissalam diciptakan sudah digelari khalifah. Berarti takdir itu sudah termaktub sebelum terwujudnya apa yang tertakdirkan. Semua ini sudah Allah ketahui, sudah Allah namakan, sudah Allah juluki sebelum keberadaannya. Bahkan sampai Nabi Adam alaihissalam yang dinisbatkan, ditahbiskan sebagai khalifah, itu sudah disebut-sebut oleh Allah, sudah Allah gelarkan untuknya sandangan nama khalifah, satu sebutan khalifah sebelum diciptakannya Nabi Adam alaihissalam. Wa aqama 'udhrahu qabla al-hubuti biqaulihi fil ardi. Lebih dari itu Allah mewujudkan alasannya itu sebelum ia diturunkan ke bumi, sebagaimana termaktub dalam ayat tersebut, yaitu fil ardi. Wal muhibbu yuqimu 'udhral mahbubi qabla jinayatih. Seperti itulah gambarannya. Al-muhib, seorang yang mencinta, akan membuat-buatkan alasan untuk kekasihnya sebelum ia melakukan kesalahan. Dia sudah memaafkan sebelum kekasihnya melakukan kesalahan. Ya. Ini ketika kita mencintai seseorang, kita akan memberikan 1000 bahkan 1.000.000 alasan untuknya, bahkan sebelum ia berbuat salah. Kita memaafkan dia sebelum ia berbuat salah. Dan ketika ia berbuat salah, kita sudah betul-betul mempatrikan di kalbu kita, memaafkan dia. Dan Allah Ta'ala mencintai makhluknya, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Allah buatkan untuknya uzur, dan kemudian Allah buatkan untuknya kesalahan, dan Allah Ta'ala buatkan untuknya pemaafan. Jadi semua itu Allah Subhanahu wa Ta'ala rancang dan atur untuk manusia ini. Jadi seorang yang mencinta akan membuatkan alasan kekasihnya sebelum ia melakukan kesalahan. Kayak misalnya seorang pria, dia mencintai calonnya, dan kemudian dalam hatinya dia sudah memprinsipkan bahwasanya kalau istriku nanti, ini kan berjalan, kalau dia nanti pas udah jadi istri masak nggak bener, akan tetap saya maafkan karena cantiknya mengalahkan masaknya, misalnya. Jadi udah tergila-gila akan apa? Akan kecantikannya. Jadi dia beri maaf karena kecantikannya. Biarin deh, nggak apa-apa, nggak bisa masak, yang penting cantik. Gimana menurut Bapak? Nggak bisa masak, nggak apa-apa, yang penting cantik. Gimana menurut Bapak? Benar nggak? Iya, habis duit Pak. Ya, iya. Tiap hari harus beli terus, jadi nggak bisa belanja mentah-mentah, melainkan harus beli warteg. Ya, harus beli ke warteg, masakan Padang di seterusnya. Nggak apa-apa lah kayak gitu. Saya maafkan untuk semua itu. Yang penting cantik. Ya. Dimaafkan karena saking cintanya dia. Ya. Walaupun saya pikir nanti bakal berubah itu prinsipnya suatu saat ketika udah mulai akhir bulan, ya. Nah, kemudian ketika istri berusaha masak sayur asam,
bener-bener asem, ya, asem beneran, nggak ada kecutnya, nggak ada manisnya, nggak ada apa, nggak ada, asem beneran, ya, astagfirullah, nyoba aja langsung istighfar dia. Maka kira-kira dimaafkan nggak? Dimaafkan karena sebelumnya sudah mempatrikan, saya maafkan tetap, penting dia cantik. Tetapi jemaah sekalian, secinta-cintanya kita pada manusia, ngefans apapun kita pada manusia, kita beri sejuta uzur alasan pemaafan, pasti ada limitnya. Nggak bakal gini-gini terus, kata suami. Ini kalau sampai kita punya anak kayak gini-gini terus, capek ini. Gimana nih? Udah gitu saya mau nambah juga nggak boleh sama kamu, gitu kan? Nambah apa nih maksudnya bang? Nah kan, ya. Ini gimana kok kayak gini terus, saya nggak bisa nih. Pasti ada limitnya, ada puncaknya juga itu. Lama-lama udahlah kamu nggak bisa masak sama sekali, kayak emang udah kayaknya ditakdirkan nggak bisa masak nih kayaknya. Akhirnya cerai. Mana sejuta pemaafan yang sudah berlalu? Nggak bisa lagi dia lakukan. Ya. Ketika pecinta ya mencintai betul-betul, dia akan membuatkan alasan untuk kekasihnya sebelum ia melakukan kesalahan. Ditutuplah kesalahan itu dengan alasan-alasan dia. Tapi kalau misalnya kita mencintai istri karena Allah dengan ilmu syar'i, apa kata Nabi SAW? Janganlah seorang laki-laki membenci saudarinya, yaitu perempuan, jika dia melihat kekurangan padanya, yaitu pada perempuan itu, pada istrinya, maka hendaklah dia melihat kebaikannya di sisi lain. Itu petunjuk Nabi SAW. Kayak misalnya berjemaah ya bapak-bapak ya, pasti adalah sisi dari pasangan kita masing-masing, dan juga istri juga melihat sisi jeleknya kita juga ada gitu loh. Maka hendaklah ketika ada ini karakter buruknya, kita alihkan pikiran kita ke sisi positif kebaikannya yang lain, kalau memang masih ada. Jadi langgeng seperti itu, ya termaafkanlah insyaallah ta'ala, tapi dalam rangka ibadah, bukan dalam rangka membabi buta dalam mencintai. Maka Allah Azza wa Jalla mencintai makhluknya itu, yaitu Nabi Adam alaihissalam, dengan kecintaan darinya yang sempurna. Diberi maaflah, diberi uzurlah Nabi Adam alaihissalam akan kesalahannya. Dan ada hikmah di balik ini semua jemaah sekalian. Kata Allah, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, falamma sawwarahu ala babil jannati 40 sanah. Allah Ta'ala meletakkan jasad Nabi Adam alaihissalam di dekat pintu surga selama 40 tahun setelah menciptakan bentuknya. Ini termasuk riwayat Israiliyat bahwasanya Nabi Adam alaihissalam diletakkan dulu, dipajang dulu di dekat pintu surga selama 40 tahun sebelum menciptakan dulu bentuknya gitu, menyempurnakan belum, tapi baru dipajang dulu konsepnya. Tapi ini riwayat Israiliyat ya. Lianna da'bal muhib al-wuquf ala babil habib. Hal ini menunjukkan bahwa seorang pecinta sejati akan setia menanti di depan pintu kekasihnya. Ya, pencinta sejati akan setia menanti di depan pintu kekasihnya. Ditungguin terus. Ini setia menanti. Bicara tentang kesetiaan jemaah sekalian rahimakumullah. Kesetiaan itu kita hendaknya
membarometerkannya itu dengan barometer syariat, bukan dengan barometer perasaan dan logika tradisi lokal masyarakat. Bagi pecinta roman picisan, setia itu kadang disimbolkan sebagai keterbudakan seorang pria kepada istri, kepada apa yang dia cintainya gitu. Drama Korea tuh katanya penuh dengan kesetiaan. Makanya perempuan-perempuan yang suka dengan drama Korea itu kebanyakan halu dan kebanyakan mendambakan rumah tangga itu mirip dengan artis-artis Korea di film-film mereka, bukan di kehidupan nyata mereka. Suatu ketika ada sepasang suami istri. Ini bukan Korea. Sepasang suami istri. Terserah antum di mana antum tempatkan aja di benak antum, mau Korea, mau Israel, kayak mau Inggris, terserah. Pokoknya sepasang suami istri. Suatu ketika ke kebun binatang, melihat ada ketek, monyet. Sepasang monyet. Jantan betina. Itu sepasang ini saling sayang menyayangi itu, saling nyari kutu satu sama lain tuh. Wah. Akhirnya sang istri terkagum, Masya Allah ya beb ya, itu ya kayak itu romantis banget gitu ya, setia banget ya gitu. Kemudian dekat situ ada kandang macan. Ya, atau macan atau singa lah, semacam itulah binatang itu. Kucing besar. Yang akhwat sih, yang betinanya di sisi lain dalam satu kandang, jantannya di sisi lain diem. Mereka diem, agak ngejauh dan mereka diem. Jantannya juga diem aja, padahal melek. Betinanya juga diem aja melek. Udah kayak gabut gitu, nggak ada kerjaan, dah diem. Ih, kalau ini mah macan mah kayak gini ya, jauh pada diem-dieman. Ya, maka suaminya kemudian, kamu jangan melihat sesuatu itu hanya tampilan begitunya saja. Nih, perhatikan baik-baik, kata suaminya. Maka suami mengambil botol plastik. Kemudian suaminya melemparkan itu ke singa betina yang di dalam kandang. Dilemparkan ke singa betina. Langsung tiba-tiba apa? Ketika singa betina itu terkaget, tiba-tiba jantannya langsung marah, ngamuk, langsung marah ke laki-laki yang tadi melempar botol. Langsung wow, gitu marah gitu. Marah dengan frontal sebagaimana layaknya singa atau macan. Macan sepertinya. Kemudian coba sekarang ya botol lainnya kita lempar ke sepasang monyet. Dilemparlah ke sepasang monyet itu. Pleng, dilempar, hampir kena. Apa yang terjadi? Tiba-tiba yang jantan monyet itu langsung kabur, pergi lah semua, meninggalkan si betina. Pak, kira-kira Bapak pengen jadi mana? Singa, macan atau monyet, Pak? Kalau saya sih tetap jadi manusia aja. Maksudnya di sini adalah banyak perempuan itu terperdaya dengan apa yang mereka lihat di sinema, sinetron, drama Korea, ya. Dan ibu-ibu banyak yang terbius dengannya. Makanya kan Haji Muhyiddin itu musuh besar ummahat se-Indonesia itu, karena zalimnya. Padahal itu cuma ada di sinetron. Beberapa gadis-gadis ya di Jakarta, di Indonesia atau pada umumnya di dunia yang suka melihat drama Korea, mereka mendapatkan suami yang mereka mendambakan suami yang apa, Pak? Suami yang putih, muka mirip Korea, romantis,
tinggi, kemudian nanti ketika nikah sering memberikan sekuntum bunga, sering ini dan seterusnya. Mereka nggak tahu bahwasanya pada hakikatnya ini artis-artis di kehidupan nyata mereka itu terjadi apapun dari keburukan rumah tangga itu terjadi pada mereka. Perceraian lah, keluarga yang broken dan seterusnya, itu hanya di film. Repotnya lagi kalau misalnya itu sampai membuat mindset kekoreaan itu sampai ke rumah tangga. Ya, istrinya tuh mendambakan nih suami ini harus benar-benar kayak si siapalah nama Korea saya nggak tahu lah. Misalnya Bihun Soun lah misalnya, nggak tahu lah siapa. Ya. Diperparah lagi, suaminya suka India, istri suka Korea. Aduh, ini capek ini orang seperti ini. Dan mensimbolkan setia itu harus seperti itu. Setia itu harus si suami atau laki-laki itu memperbudak diri kepada istrinya atau kepada kekasihnya perempuan. Ini khata. Melainkan kesetiaan itu adalah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki itu qawwam, pemimpin bagi perempuan dengan kelebihan yang dimiliki laki-laki dan juga dengan nafkah dari hartanya. Berarti menafkahi rutin istri itu bentuk kesetiaan. Walaupun istrinya 4. Iya Pak, beneran. Iya Pak, kenapa Pak? Masya Allah, semoga berkah dan semoga menjadi inspirasi bagi banyak pihak, ya insya Allah. Iya. Bapak semangat banget amininnya, Masya Allah. Kan mendoakan dengan istrinya 4 bisa bahagia. Amin, insya Allah. Saya juga alhamdulillah, ya insya Allah menuju insya Allah nanti. Iya. Nah, sampai mana tadi? Udah gagal konsentrasi nih, ha? Masya Allah. Bapak istri 4 Pak. Ya, barakallahu fik. Ya. Menuju 4. Bapak juga menuju 4. Satu saja kadang-kadang cemburu Pak. Berarti Bapak kalah sama saya berarti ya. Tapi kalah sama saya berarti dalam hal ini kita fastabiqul khairat Pak ya. Insya Allah di surga itu semua dari laki-laki poligami. Insya Allah. Yang penting masuk surga dulu Pak. Yang nggak bisa di dunia di surga Insya Allah. Iya, nah itu masuk surganya itu yang susah itu ya. Ya, tapi sebelum masuk surga kenali surga di dunia dulu ya gitu kan. Nah, di sini jemaah sekalian, kesetiaan di sini pecinta setia menanti di depan pintu kekasihnya. Ketika pecinta itu menanti kekasihnya karena Allah, maka dia ibadah. Tapi kalau cuma menanti kekasihnya karena kekasihnya manusia ini, maka dikhawatirkan bisa menjadi syirik. Bisa menjadi syirik. Ini bedakan jemaah sekalian. Misal seorang perempuan menanti dilamar oleh fulan, tapi nggak pernah mau ngomong kalau dirinya menanti, maka hanyalah tinggal dirinya dengan harapannya. Ini kadang terjadi pada beberapa akhwat, suka dengan ini terjadi kalau misalnya terjadi pada anak-anak jemaah ya, tolong dididik gitu loh. Misalnya
punya putri, punya gadis kita, punya anak ya, entah gadis atau janda lah. Ya kemudian dia suka dengan seorang ikhwan atau suka dengan salah satu orang DKM masjid sini gitu loh. Atau salah satu jemaah sini. Hah? Siapa itu? Ini kan contoh aja Pak, siapa itu? Ayo Allah alam, saya kan nggak tahu juga nih siapa orangnya. Enggak, ini contoh aja, misal aja. Nah kemudian Anda tahu akan hal itu, maka bilang jangan cuman mengharap saja, bilang minta sama Allah, kemudian ikhtiar, bilang ke laki-laki itu kalau anti menunggunya. Kalau nggak bilang-bilang, gimana cara laki-laki itu tahu kok anti menunggunya? Sementara pria tersebut sibuk dengan amalan solehnya. Bilang. Tapi Pak dia udah punya istri Pak. Bilang. Tapi jangan bilang ke istrinya, bilang ke dianya. Kalau bilang ke istrinya insya Allah tertolak. Tapi coba bilang, beneran Pak, bilang nanti saya akan menghancurkan rumah tangganya. Belum tentu. Udah bilang aja dulu. Pastikan mau apa enggak dia. Kalau enggak mau ya udah, enggak usah berharap. Kalau dia mau ya udah bismillah, tungguin aja. Bismillah, nanti ada waktunya. Begitu jemaah sekalian. Jangan sampai cuma hanya jadi lamunan, kemudian dikit-dikit nginget dia. Enggak seperti itu konsepnya. Maka hati-hati, kadang-kadang mencintai makhluk itu menjadikan seseorang terjerumus ke dalam kesyirikan sehingga salatnya, zikirnya, ibadahnya, kepikiran dia bukan kepikiran tentang Allah Azza wa Jalla. Nah, taib di sini li'anna da'bal muhibbi al-wuqufu 'ala babil habib wa rama bihi fi tariqi dhullin lam yakun syai'a. Selanjutnya Allah Ta'ala menghempaskan Nabi Adam alaihissalam di tempat yang hina. Maksudnya di tempat yang hina di sini lam yakun syai'an, bukan apa-apa. Di tempat yang hina di sini apa maksudnya? Yaitu maksudnya adalah turun ke bumi. Kita ini ahsanul khaliqin, summa radadnahu asfala safilin. Kemudian diturunkan ke tempat yang asfal, paling rendah, serendah-rendahnya tempat, yaitu dunia ini. Dunia ini paling rendahnya tempat. Untuk apa? Li'alla yu'jaba yauma usjudu. Agar apa? Hal ini yaitu Allah Ta'ala menempatkan Nabi Adam atau manusia di tempat yang rendah itu dunia ini, agar tidak takjub kepada dirinya sendiri ketika para malaikat diperintahkan bersujud kepadanya. Jadi hidup itu balance ternyata jemaah. Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan Nabi Adam, tetapi tetap Allah tempatkan Nabi Adam di tempat yang rendah. Dan kalau misalnya kita ini dalam suatu kehidupan, kita dapatkan dalam lembaran hari kita diagungkan manusia, dihormati manusia, namun pasti ada di sektor lain atau sisi lain kita ini dilecehkan, diribahi, direndahkan dan semisalnya. Begitulah kehidupan yang balance, kehidupan yang seimbang. Tidak ada seorang manusia yang dipuji 100% di dunia ini. Pasti ada pencelanya. Nabi Muhammad SAW itu dipuji sebagaimana terpujinya beliau alaihissalam. Tetapi bagi orang musyrik dilecehkan, dihina, dikata-katain, digelari dengan sebutan kahin, dukun, sahir, penyihir, syair, tukang penyair, jahil, orang bodoh, safih orang bodoh dan seterusnya, disebut-sebut seperti itu. Dan beliau itu ketika sudah jadi nabi dan rasul udah usia 40 tahun, udah dewasa, udah setua bapak-bapak juga gitu loh. Tapi dijuluki macam-macam sama kaumnya. Jadi nggak ada yang bisa, nggak ada di antara kita tuh pengen di dunia ini semua tuh lempeng 100% sesuai keinginan kita, nggak bisa. Pasti ada juga derajat penghinaan untuk diri kita, perendahan untuk diri kita. Dan itu balance. Karena hikmahnya adalah ketika
kita mendapatkan sakit atau penghinaan, perendahan dan seterusnya, membuat kita tahu kita di mana sekarang. Iya Pak, membuat kita tahu kita di mana sekarang. Seandainya kita nggak mendapatkan itu semua, yang kita dapatkan hanyalah keindahan saja, maka kita akan lupa kita di mana sekarang. Lihatlah footballer, yaitu orang-orang yang ahli pemain sepak bola. Mereka itu gajinya besar-besar yang di barat. Bahkan ada yang kalau dihitung 1 jam hidup saja itu seperti gajinya kalau dirupiahkan bisa 2 miliar rupiah misalnya. Atau jangankan 2 miliar, anggaplah 1 jam aja hidup ini senilai 500 juta rupiah. Masya Allah. Tuh gajinya tuh. Gimana kuasa hari? Ya. Belum lagi tambahan-tambahan dari iklan-iklan. Belum invest sana sini. Itu kemana-mana dielulukan. Tapi sekarang coba yang belakangan ini datang ke Indonesia siapa pesepak bola Pak? Ronaldinho, tahu Ronaldinho Pak? Pesepak bola terkenal Brazil, legendaris, datang ke Indonesia. Kalau orang semacam ini datang kemanapun, bahkan ke pelosok Afrika sekalipun, kira-kira laris nggak nih orang, laku nggak? Dielulukan nggak? Pasti dielulukan. Kemana aja? Mau ke pelosok Zimbabwe juga, yang udah ada listrik, udah bisa ngeliat TV, tahu ini sepak bola, dielulukan. Apalagi ke Indonesia, wah didewakan ya. Ini dewa sepak bola kita nih. Ya. Nggak ada tuh datang kemana kemudian dicaci, dasar pesepak bola buka aurat, gaji haram, banyak gaji ribanya dan nggak bakal kena kan, nggak bakal ada kayak gitu. Tapi yang ada hanyalah wah siulan lulu dielukan di stadion, puluhan ribu orang menonton bola hanya demi melihat gocekan dia, jemaah. Ngapain sih gocekan? Cuman liukan doang, ngeliukan tubuh jemaah. Itu cuman itu doang yang orang-orang cari. Dengan bergelimangnya harta, pujian, popularitas dan mungkin jabatan, apakah si Ronaldinho ini kemudian akan ngerti di mana dia berada sekarang? Enggak, dia bakal lalai dia. Bakal lupa kalau ini tuh di dunia masih ada akhirat dan hisabnya berat, nggak bakal ingat akhirat. Saya ketika lagi ngobrol bareng keluarga nih, ya, kemudian kita udah enak hangat ya bercanda, ada ayah dan ibu, adik, kakak, saya dan seterusnya. Enak ya, ayah saya pun ceria sekali, masya Allah. Lagi ceria gitu, kemudian tiba-tiba di dekat tempat sampah rumah ketusuk kakinya dengan tusukan sate. Terus aduh, ketojos gitu. Langsung berdarah. Dari momentum kecil tersebut jemaah, langsung saya pelajari. Ini dunia. Kita bahagia sedikit, ada kemudian yang gak enak habis itu. Dan ini balance. Supaya apa? Allah Ta'ala ingin mengerem, jangan terlalu bahagia di dunia ini. Kalau sebatas dunia jangan terlalu bahagia. Ingat kamu masih dunia, masih ada kebahagiaan yang lebih inti, yaitu di akhirat nanti. Ya. Jadi Nabi Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi Adam dengan kebahagiaan dan popularitas di antara malaikat. Tapi agar tidak ujub dengan malaikat pada bersujud padanya, Allah menempatkan Nabi Adam alaihissalam di dunia kemudian, tapi dengan sistem dan kronologi yang Allah rancang. Ya. Kemudian wa kana iblisu yamurru ala jasadihi fayu'jabu minhu. Suatu ketika iblis berlalu di hadapan jasad Adam. Ini ketika itu masih belum sempurna, belum ada ruh, masih berupa rancangan. Maka iblis pun takjub
dan berkata, li amrin qad khuliqta, engkau diciptakan untuk suatu perkara rahasia. Jadi ketika itu masih rancangan, belum sempurna bentuk jasadnya, belum ada ruhnya, masih berupa rancangan. Maka kata iblis, li amrin qad khuliqta, engkau ini diciptakan untuk suatu perkara rahasia. Nah, ketika itu iblis masih belum timbul kedengkian, belum. Karena belum begitu jelas ini Adam seperti apa, bagaimana, belum jelas. Thumma yadkhulu min fihi wa yakhruju min duburih. Kemudian iblis masuk ke dalam tubuh Adam, maksudnya tubuh rancangan ini, masuk ke dalamnya melalui mulutnya. Jadi iblis masuk ke dalam tubuh Adam melalui mulutnya hingga keluar lagi melalui duburnya. Itu. Jadi masuk melalui mulutnya hingga keluar lagi melalui duburnya. Itu dalam riwayat seperti itu. Ini menunjukkan sejak dulu iblis itu benar-benar bisa masuk ke jasad manusia. Ya. Berarti dia tuh bentuknya jin itu halus gitu loh, sampai bisa masuk. Maka kemudian iblis berkata, la in sullitu 'alaika la uhlikannak wa la in sullita 'alayya la a'siyannak. Seandainya aku diberi kekuasaan terhadapmu, niscaya aku akan membinasakanmu. Itu kata iblis itu mulai itu. Sedangkan seandainya engkau diberi kekuasaan terhadapku, niscaya aku akan mendurhakaimu. Ini prinsip iblis terhadap makhluk baru ini nih. Seandainya, wah ini Adam nih, seandainya aku diberi kekuasaan atasmu wahai manusia, Adam, niscaya aku akan binasakan kamu. Jadi kalau kita nih sudah dikuasai oleh syaitan, syaitan akan berusaha bagaimana cara membinasakan kita, mematikan kita di atas kekufuran. Itu gimana caranya? Gitu. Semua dari kita itu predatornya setan. Gimana caranya supaya manusia ini bisa kita kuasain? Makanya jemaah sekalian, jangan sampai kita itu mau disurupin, mau dimasukin setan, jangan. Karena ketika setan sudah merajai jasad kita, maka ya kita akan nanti kehancuran. Makanya di antara hal yang haram dalam proses ruqyah, sebagaimana yang terjadi di beberapa channel YouTube dan beberapa ustadz kikun, ustadz uskun, ustadz dukun, yaitu proses mediumisasi. Ya, untuk menelusuri sejarah tempat, kemudian dimediumisasi orang, dimasukkan jin ke orang, gitu. Masuk kemudian. Ini membuat orang yang harusnya normal kemudian malah tubuhnya dikuasai oleh syaitan. Seandainya aku diberi kekuasaan terhadapmu, aku akan membinasakanmu. Begitu. Dan sebaliknya, seandainya engkau diberi kekuasaan terhadapku, niscaya aku akan mendurhakaimu. Contohnya Nabi Sulaiman alaihissalam, itu pasukannya adalah para jin diantaranya. Ketika Nabi Sulaiman masih hidup, itu mereka para jin nggak bisa untuk membangkang, nggak bisa. Allah Ta'ala jadikan mereka itu untuk harus taat pada Nabi Sulaiman. Tapi lihat setelah Nabi Sulaiman, ya, atau menjelang Nabi Sulaiman wafat, syaitan itu berkonspirasi untuk memfitnah bagaimana nanti caranya kita supaya bisa memfitnah Nabi Sulaiman. Sampai wafat Nabi Sulaiman, maka para syaitan ini berusaha untuk menuliskan menuliskan mantra-mantra sihir, dibuat buku, kemudian dikubur di bawah singgasana Nabi Sulaiman, kemudian memfitnah
menyebarkan fitnah ke orang-orang bahwasanya Nabi Sulaiman itu bukanlah nabi, melainkan dia adalah dukun penyihir. Buktinya ada kitab-kitab mantra di bawah singgasananya. Sok silakan gali, buktikan sendiri. Itu hasutan setan. Padahal mereka dulunya adalah pihak yang taat pada Nabi Sulaiman. Jadi kalau sekarang ada yang namanya khodam, jin khodam, taat pada manusia, itu tipu daya. Pada waktunya nanti ketika seandainya engkau diberi kekuasaan terhadapku, yaitu seandainya engkau wahai manusia bisa menguasai aku, niscaya aku akan mendurhakaimu. Semua khadam pasti ada masanya durhaka dan menuntut sesuatu pada manusia. Pasti gitu. Di antara kedurhakaan sebagian khadam atau seluruh khadam adalah ketika wafat pemiliknya dari manusia, nanti dia akan turun ke keturunannya dan menyesatkan keturunannya. Ini terjadi kan cerita-cerita ini jemaah sekalian. Jadinya nanti ada yang namanya jin nasab, jin yang aslinya itu adalah jinnya mbahnya, jin orang tuanya. Begitu jemaah sekalian. Ya. Nah, jadi jangan pernah berteman sama jin. Apalagi jadiin sahabat, dijadikan khadam, dijadikan sebagai lumbung info. Wah, tahu jin itu kadzab. Makanya nggak ada perawi hadis dari kalangan jin, Pak. Repot kalau ada perawi hadis dari kalangan jin, repot. Hadatsana jinni, ya, telah menceritakan kepada kami seorang jin, dia dapat dari jin lainnya. Ya ini mah repot kalau nggak ada, nggak bisa, nggak boleh. Maka kemudian ra'a tinan majmu'an fahtaqarah, ketika iblis masih melihat Adam ini masih berupa bongkahan tanah, maka ia pun fahtaqarah, meremehkan bongkahan tanah ini. Jadi masih berupa konsep awal, belum penyempurnaan, diremehkan. Namun falamma sawwara tina suratan dabba fihi da'ul hasad, setelah Allah membentuk tanah itu menjadi suatu sosok sedemikian rupa, mulai iblis terjangkiti penyakit dengki. Mulai itu. Tadinya kan baru seonggok tanah gitu, ada apaan sih? Tapi ketika Allah Ta'ala mulai menyempurnakan dengan bentuk-bentuk dan rupa seperti kita ini sekarang rupanya, maka mulai terjadi hasad pada dirinya. Iblis mulai terjangkiti penyakit dengki. Nah, falamma nafakha fihi ruh matal hasid, dan ketika roh ditiupkan ke dalam jasad tersebut, si pendengki itu pun seakan-akan mati. Betul-betul sudah makin kelimpungan hasadnya, betul-betul nggak kebuguhan, makin amarahnya itu makin menggelegak kepada Nabi Adam alaihissalam. Lihat, kalau kita pelajari di sini jemaah sekalian, orang yang dengki itu sebenarnya mengakui akan keafdoliahan dan keunggulan pihak yang didengki. Iya, dia tuh ngerti. Makanya kenapa Yahudi itu memusuhi Islam tuh banget gitu loh. Kenapa? Padahal mereka tahu, ya karena mereka tahu keunggulan Islam. Ya kita akan melihat orang yang mendengki itu adalah orang yang lebih tahu tentang keutamaan orang yang didengki ini. Iblis itu tahu banget keutamaan manusia, kayak dia dengki, sebel. Kemudian faedah berikutnya, kerap kali orang yang didengki itu nggak tahu apa-apa. Jadi dia dapat fadilah dan keutamaan itu dari Allah, nggak tahu apa-apa. Dia dapat keutamaan dari Allah, ya dia didengki begitu aja. Sebagaimana di masyarakat pun begitu. Kerap kali orang yang berprestasi itu orang yang nggak ngerti apa-apa, tapi kemudian didengki sama orang-orang. Namun lisanul hasud la yastarih, lidahnya pendengki tidak akan pernah istirahat. Dan orang yang paling istirahat adalah orang yang didengki dan berusaha memaafkan para pendengkinya. Itu istirahatnya lebih banyak itu.
Iya. Apakah Nabi Adam alaihissalam pernah ngurusin dengkinya iblis? Nggak pernah. Diurusin, dipikirin terus, nggak pernah. Padahal udah nyata kelihatan dengkinya iblis itu. Ketika para malaikat disuruh sujud, semua makhluk disuruh sujud, iblis nggak mau. Kelihatan, dia menampakkan dengkinya. Tapi Nabi Adam alaihissalam tidak fokus dengan bagaimana, kok kenapa ya dia dengki sama saya, gitu Pak. Jadi kalau misal ada yang bahasa kita sekarang julid, ya. Bahasa kita sekarang julid, bahasa anak-anak sekarang julid. Ada yang julid sama kita, julid sama mobil kita, julid sama motor kita, julid sama ini, sama apa yang kita punya. Kalau syirik ya, pakai s bukan pakai sya. Pakai sya, syirik itu kufur nanti. Nggak, ini syirik ya. Syirik baik gitu kan. Ya, syirik ya. Maka jangan fokus di kok mereka gitu ya sama kita. Banyak ummahat tuh kayak gitu. Ummahat didengkiin kemudian malah mikirin pendengki. Akhirnya balas mendengki satu sama lain. Ya, akhirnya jadi bola panas semuanya. Ya, ini mah nggak ada habisnya kalau seperti ini. Maka lisan pendengki tidak akan istirahat, sementara hati orang yang mulia yang didengki, dia akan istirahat dengan memaafkan dan tidak memikirkan para pendengkinya. Biarlah Allah yang menjawab kedengkian mereka. Ya begitu jemaah sekalian, sepertinya ini udah suruk atau belum jemaah? Udah ya. Kita cukup aja mungkin sampai sini insyaallah taala. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.